kok bisa suka gitu? Tertarik apanya sih yang tertarik? Karena dia wanita. Ya, Iya. betul sekali. Ya sebenarnya gimana awal tertariknya itu ya sebenarnya nggak usah dibahas lah Ustaz. Yang lain aja lah Ustaz, jangan yang kayak gini. Wali, gimana percintaanmu? Sangat buruk. Jangan buruk. Udah intinya gini, Buruk. saya pesankan kepada semuanya bahwasanya ya memang awal-awalnya tuh memang kita semua pada bucin ya. Benar-benar awal-awal. Bucin, awal-awal kita bucin. Orang bilang itu bahasanya itu cinta monyet, cinta pokoknya cinta itu kita lihat semuanya indah-indah saja ya. Tapi ketika usia makin ke atas, makin bertambah, yang namanya cinta itu sudah makin hari makin berkurang ya soalnya. Benar. Sudah mulai menghilang, sudah mulai berpikir tentang kerasnya mencari uang, kerasnya kehidupan, sehingga kita tidak ada kesempatan untuk berpikir tentang cinta. Ya Ustaz, jujur saya pengalaman sendiri dulu itu saya pernah bucin sama seseorang Ustaz. Dan saya di situ, mati-matian saya dihinakan karena tidak punya uang kan. Jujur saya waktu itu masih rendah, belum punya apa-apa. Saya pengen beli ini susah, mau beli itu susah. Akhirnya saya direndahkan oleh wanita yang jujur waktu itu saya juga kagumi kan, saya kagumi juga. Tapi ternyata dia lebih cinta atau menyukai orang yang beruang. Bola balinggo dolanan, bola bali wes kapusan, janji manis naliko. Nah, saya pikir itu normal kan, karena perempuan juga butuh kehidupan yang namanya uang. Jadi di situ saya berpikir, saya kecilkan rasa saya perluas wawasan saya, jadi saya fokuskan untuk mencari uang atau mencari harta. Saya mempelajari ilmu strategis cara Nabi berbisnis itu seperti apa. Jadi saya fokuskan untuk kesibukan saya itu mencari harta atau nikmat yang Allah berikan. Jadi saya tidak fokuskan untuk percintaan sejak itu. Sejak saya tahu bahwa wanita ini benar-benar wanita yang dewasa, dia akan berpikir tentang bahwa mencari suami yang benar-benar mapan. Begitu Ustaz. Yang benar-benar mapan. Nah setelah saya tahu bahwa wanita itu benar-benar mencari yang mapan, wajar sih. Kadang begini, kadang wanita itu mempunyai 3 tahapan percintaan Ustaz. Yang pertama itu dia menyukai karena kegantengan atau cinta monyet. Nah yang kedua ini karena penasaran. Nah penasaran ini yang bahaya ini. Kadang dia pengen tes kan. Perempuan ini kadang suka gitu, mohon maaf tidak semuanya tapi ada beberapa. Itu pertama cinta monyet. Yang kedua penasaran. Dan yang dewasa ini, pemikirannya yang dewasa itu pasti dia akan mencari yang sudah mapan atau sudah mampu dalam kebatinan ataupun dalam fisik atau harta. Di situ wanita pasti akan berpikir tentang mencari hal itu. Jadi saya berpikir kalau memang saya niat serius untuk menikah, berarti saya harus mencari harta agar bisa mendapatkan ilmu kemapaman, begitu kan. Maksudnya ilmu kemapaman itu biar apa, biar saya cukup untuk saya, cukup untuk keluarga saya, dan cukup untuk orang tua saya, seperti itu. Sekarang fokus bisnis. Ya, sekarang alhamdulillah bisnis saya ada beberapa cabang dan insya Allah saya targetkan ada 7 cabang. Jadi doakan untuk teman-teman semuanya bisa usaha saya lancar, rezeki saya lancar, amin. Jadi saran saya kepada yang masih bucin-bucin, yang masih memikirkan tentang percintaan, tinggalkan masa-masa percintaan. Pasti akan ada yang namanya hari atau masa yang kau akan merasakan bagaimana indahnya cinta. Jadi untuk sekarang, karena saya sudah merasakan bagaimana pahitnya dulu, kenapa tidak dari dulu saya itu seperti ini. Jadi saya sarankan mendingan berpikir dari sekarang bagaimana berpikir ke depan untuk mencari, menghasilkan harta atau uang yang lebih banyak. Karena ya seperti itu Ustaz ya. Benar-benar. Ditinggalkan masa-masa percintaan kalian, fokus kepada bagaimana cara itu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Intinya kita memperbaiki diri, memperbanyak wawasan, memperbanyak skill, mempertajam skill, dan memperbanyak pengalaman Ustaz. Iya. Apalagi umur kita masih muda kan. Umur masih muda, intinya umur dari 18, 15 ke atas sampai umur 25, 28 itu harus memperbanyak skill, gagasan dan perluasan serta pengalaman. Di situ kita harus memperbanyak skill kita. Karena nanti umur 25 ke atas kita akan diuji oleh percintaan atau yang ingin menikah, bahkan perekonomian akan naik turun di situ. Jadi umur 18 atau umur 16 lah, umur 16 sampai umur 28 itu kita harus membangun skill kita.
agar nanti di umur 28 sampai ke atas kita bisa mendapatkan hasil dari skill kita, seperti itu. Jadi pesan saya untuk teman-teman saya, marilah kita memperbanyak skill kita, memperbanyak wawasan kita, memperbanyak pengalaman kita. Agar apa? Agar kita bisa memanen skill-skill kita nanti di umur 28 nanti. Ya. Cinta itu belakangan ya, Mas? Benar, cinta itu pasti akan datang. Perempuan atau laki-laki pasti akan datang. Sebagaimana Allah sudah berfirman dalam Al-Quran kan, kita ini akan mendapatkan apa sesuai dengan diri kita sendiri. Jodoh itu sesuai cerminan diri, dan pasti kita akan berjodoh, gitu kan Ustaz ya? Pasti kita akan berjodoh. Jadi tidak mungkin tidak laku, pasti akan laku. Kalau memang tidak laku di dunia terus meninggal, berarti akan mendapatkan di akhirat. Entah itu masuk neraka atau surga. Jadi Ustaz, kalau Ustaz tanya masalah cinta, untuk Ustaz Fadi sama saya, Benar. untuk masalah cinta sekarang tidak dipikirkan lagi. Benar. Karena Cinta kita benar. itu belakangan aja. Tapi kalau bahas tentang cinta panjang ya teman-teman. Panjang. Banyak panjang. Tapi untuk sekarang tidak berfokus Begitu, lagi pada cinta. Ada lebih penting daripada itu. Benar. Nah, sekarang masalah bicara tentang target nih. Kita dari dulu kan target yang sekarang. Untuk Ustadz Ari sendiri, untuk kedepannya targetnya apa? Nikah atau Targetnya sih banyak ya. Kalau saya pribadi banyak target. siap-siap Bang? Lagi pikir-pikir dia. Target saya banyak ya. Tapi saya kasih tahu salah satu target saya saja. Pertama, target saya itu yang pertama untuk ke depan itu, bagaimana saya itu, target saya itu saya ingin menjadi seorang pemimpin. Benar. Jadi tahun 2028 dia akan mencalonkan diri. 29. 29. Oke. 2029 dia akan mencalonkan, Ustadz Ari ini akan mencalonkan sebagai Jangan. DPR terlalu besar. Tapi amin saja, amin. Amin. Saya masih bermula daripada yang kecil, Amin. yaitu Betul. saya ingin menjadi pemerintah desa dulu. Insya Allah 2029. terlalu lama, Ustadz, terlalu lama. 2026 harus sudah bisa menjadi kepala desa. Atau kalau belum bisa menjadi kepala desa harus masuk dalam Pengurus kabinet desa. Insya Allah. Insya Allah 2029 itu kan sudah ada pemilihan baru tuh. Jadi saya insya Allah akan mencalonkan diri sebagai salah satu calon untuk kepala desa. Desa mana nih? Desa saya sendiri ya, desa Balpetu. Oke, untuk desa Balpetu jangan lupa, wah di sini subscribe banyak orang Balpetu, Ustaz. Siap. Untuk desa Balpetu jangan lupa untuk memilih dia di tahun 2029. Insya Allah. Amin. Itu salah satu target saya ke depan, masih banyak juga yang lain, tapi salah satu yang saya kasih tahu itu saja. Kita doakan Untuk- bersama yang Saudara Ustadz Fadli, target kedepannya ini apa? Sabar dulu ya. enggak. Target apa nih? Target kehidupan. Mungkin ada kayak impian lah, ingin dicapai yang dicapai. Oh, sebenarnya saya ada beberapa impian yang belum terwujudkan. Jujur, ada beberapa keinginan saya yang sudah terwujudkan dan ada beberapa yang belum terwujudkan. Seperti bagaimana dulu saya pengen beli mobil kan. Saya pengen beli mobil, saya pengen punya tanah, dan saya pengen punya bisnis di mana-mana. Alhamdulillah satu-satunya sudah mulai terwujud, seperti saya punya tanah sendiri, alhamdulillah. Saya punya mobil sendiri, alhamdulillah. Saya punya beberapa cabang, alhamdulillah. Intinya kurang beberapa cabang lagi sesuai target saya. Kan target saya, cabang saya itu usaha saya harus 7. Minimal 7, Ustaz. Minimal 7 cabang, dan ini baru beberapa, belum mencapai 7. Tapi insya Allah lagi proses. Dan target yang pengen sekali saya inginkan yaitu sengaja saya buka bisnis karena saya pengen naik umroh, Ustaz. Amin. Ini yang paling cita-cita saya yang dari dulu saya idam-idamkan. Saya pengen naik umroh ataupun haji. Tapi karena saya pikir haji ini terlalu lama, jadi saya perkecilkan untuk umroh saja. Dan umroh ini saya pengen saya sama orang tua saya dulu. Saya pengen itu. Dan itu target saya yang saya doakan selalu. Saya doakan selalu, saya usahakan selalu, dan itu yang saya cita-citakan sampai sekarang. Amin. Semoga. Dan iya, semoga Allah mudahkan Amin. untuk saya bisa ke sana, dan semoga kita semua bisa ke sana. Amin. Jadi saya selalu berharap biar dapat panggilan kan. Walaupun kita punya harta, tapi kalau tidak mendapatkan panggilan ini susah, Ustaz. Tapi kalau kita sudah mendapatkan panggilan walaupun tidak punya harta, pasti akan ada rezeki yang datang. Jadi saya mengharap panggilan itu datang dari Allah. Jadi itu, Ustaz. Kalau bicara tentang bisnis, inti dari seorang pembisnis itu apa sih?
Ya, karena saya orang Bugis ya, mungkin di sini saya akan memberikan rahasia sedikit dari keturunan. Ayo ya udah, karena Ustaz Ari melarang jadi saya tidak. Guys. Tidak jadi, rahasianya dibatalkan. Tapi di dalam ilmu bisnis saya tidak ucapkan rahasia saya ya, seperti ini rahasia turun temurun untuk berbisnis. Tapi saya tidak ucapkan itu, saya tidak akan katakan itu karena itu rahasia kami keluarga dan Ustaz Ari sudah melarangnya. Ya, tapi di sini ada beberapa tips untuk kita sebagai pengusaha atau pebisnis muda. Yang pertama, jangan pikir untuk langsung instan. Tidak ada bisnis yang instan, tidak ada uang yang instan, tidak ada kaya mendadak, tidak ada. Semuanya butuh proses. Ada yang namanya kerja keras. Jadi jangan berharap kalian bisa menjadi orang besar, jangan berharap bisa menjadi pengusaha besar, tapi tidak ada pergerakan. Jadi semuanya itu tergantung pergerakan dan niat. Contohnya banyak orang yang pengen menjadi pebisnis muda, pengen jadi bos muda, pengen jadi pengusaha muda, tapi yang mereka lakukan hanya berpikir, hanya tidur sambil menghayal apa yang akan mereka lakukan. Tapi mereka tidak bangun dari tempat tidur untuk mengerjakan khayalan itu. Mereka tidak bangun dari tempat tidur untuk bangkit dan mengerjakan apa yang kita mimpikan, apa yang kita khayalkan. Seperti itu. Jadi intinya atau kesimpulannya, semuanya tergantung dari diri kita. Jika kita niat, jika ingin kita bangkit, jika kita ingin sukses dari masa yang dimana masanya kita terpuruk ingin bangkit kembali, makanya kita harus bergerak, jangan diam. Seperti itu. Jadi intinya pembisnis itu nggak bisa langsung instan ya. Iya, nggak ada. Harus berjuang. Semuanya harus berjuang, harus kerja keras. Gengsi. Itu nggak boleh malu, tidak boleh gengsi, itu yang paling utama. Seperti itu. Mungkin ada pesan terakhir dari Ustaz Ari. Nggak, kita kan tahu Ustadz ini dia ini sudah lomba-lomba Al-Quran, bahkan tilawah kan. Kita ingin mendengarkan Siraman suaranya ya, sedikit suara. Beberapa ayat lah. Boleh coba Ustaz. Minum dulu mungkin, minum. Astagfirullah. Coba kita dengarkan suara sedikit. Suara emas dari Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Ari Prasetyo. Sudah. Masya Allah. Coba ayo. Ini sebenarnya saya dijebak ini di mana ya Allah. Boleh. Ya mau apa ini? Mau tartil bisa, mau Suara- tilawah bisa. Boleh tilawah. Atau tartil sajalah. Tapi Santai lah, menggunakan santai. irama jiharka boleh. Irama. Serah, kesukaan dia. Iya, yang mana yang Ustaz pandang Mana-mana enak mantap lah. Sal. Masya Allah. Masya Allah suaranya merdu sekali. Habis makan kacang ini jadi. Ayo. Tapi 1, 2, 3. sudah. Sebelum itu saya kasih sampai dulu bahwasanya saya termotivasi bahwasanya sejelek apapun ini untuk teman-teman yang masih minder bahwasanya suaranya itu jelek ataupun sehingga tidak pede untuk Benar. membaca Al-Quran. Sebenarnya saya termotivasi dari satu perkataan seorang ustadz atau ulama, saya sudah lupa, mengatakan bahwasanya seburuk apapun tempat itu atau seburuk apapun hal itu, selama ada Al-Quran yang melekat di situ, maka dia akan menjadi mulia. Benar. Begitu juga dengan kita, sejelek apapun suara kita, ketika yang kita lantungkan, yang kita bacakan itu Al-Quran, maka suara itu akan tampak indah. Jadi untuk teman-temannya atau kita semua yang suara kita masih kita tidak pede untuk membaca Al-Quran, maka jangan pernah merasa minder, tetaplah bacalah, tetap semangat untuk membaca, karena insya Allah suara kita itu akan menjadi mulia ketika kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Benar. Baik, sini saya akan mencoba sedikit aja. Tartil ya? Tartil. Ayo. Jus berapa? Sembarang tadi. Sorry, I'm so sorry for that. Jadi perlu kita ketahui ini 11 juz, 15 juz. 15 juz beliau ini. Jadi insya Allah setengah juz lagi. Janganlah, astagfirullah. Kita sudah mendengarkan Ustaz, jangan seperti itu. Ada satu kata Ustaz mengatakan bahwasanya ketika Ustaz tidak boleh menyembunyikan ilmu yang harus diperlihatkan. Kita harus tahu seperti apa. Boleh. Ayo. 1, 2, 3. Mungkin sebenarnya semuanya legend ini. Semuanya legend di balik. enggak sih. Kita itu dulu di pesantren, kita di belakangnya dia dan dia ini imam. Kita sering mendengarkan. Ustaz, waktu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون صدق الله العظيم. Masya Allah, luar biasa sekali suaranya. Sudah dari berapa tahun yang sejak terakhir kita dengar suara kita. Mending tidak usah Ustaz, tidak usah karena nanti banyak peserta yang menangis, nanti banyak penonton yang menangis mendengarkan suaraku ya. Oke. Dulu beliau juga sering gitu imam kan, jadi kangen gitu dengan suara beliau. Benar. Astagfirullah. Ya mungkin hanya itu ya Ustaz ya. Ya mungkin hanya itu teman-teman yang bisa kami sampaikan, semoga terhibur dan saksikan terus channel kami karena akan banyak pemuda-pemuda ataupun para senior-senior kita yang akan memberikan motivasi untuk kita semua, teman-teman kita yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada kita dan pastinya selalu akan memberikan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Ada pesan-pesan terakhir Ustaz? Pesan-pesan terakhir, intinya terkadang hidup itu harus ada cobaan biar kita tahu hidup itu bukan sekedar bersenang-senang. Benar. Mungkin saja. Jadi tentunya hidup ini ada pengorbanan, perjuangannya. Kalau enak terus itu bukan kehidupan namanya. Bagus. Benar pesan-pesan. Intinya bagi teman-teman senakal-nakal apapun kita, tapi tetap sholat, tetap ingat Allah karena kita ya itu ujung-ujungnya pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar. Jadi jika ingin mencari dunia, intinya harus bisa membawakan dunia ini menuju akhirat, benar ya Ustaz ya. Jadi kejarlah dunia itu untuk membawa dia menjadi bekal kita di akhirat. Seperti itu ya Ustaz ya. Ya mungkin hanya itu dari kami bertiga. Mungkin ada request dari teman-teman semuanya, siapa tahu ada ingin podcast siapa lagi atau ingin vlog di apa, interview tempat-tempat apa, insya Allah kita akan datang. Jadi silahkan komen di bawah dan jangan lupa memberikan like, komen yang terbaik dan subscribe. Dan apapun itu insya Allah kami akan memberikan konten yang terbaik untuk teman-teman. Mungkin hanya itu dari kami bertiga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.